Ya, kembali lagi di Ruang Dialektika. Di video kali ini kita akan membahas berita internasional yang baru-baru ini terjadi, yaitu antara Amerika dan Venezuela. Pada awal Januari 2026, Presiden Trump melakukan gebrakan besarnya yang membuat dunia terkejut bahwa Presiden Venezuela Nicolas Maduro bersama istrinya ditangkap oleh pasukan militer AS dalam operasi besar di Caracas. Menurut klaim resmi dari Presiden AS Donald Trump, penangkapan ini merupakan puncak dari tuduhan kriminal yang telah lama dilayangkan terhadap Maduro dan rezimnya. Isu penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro menjadi perbincangan luas di media internasional dan media sosial. Kabar ini muncul di tengah hubungan Venezuela dan Amerika Serikat yang telah lama tegang. Informasi yang beredar memicu berbagai reaksi, mulai dari dukungan terhadap penegakan hukum internasional hingga kecaman keras atas dugaan pelanggaran kedaulatan negara. Peristiwa ini tidak hanya dipahami sebagai isu hukum, tetapi juga sebagai bagian dari konflik politik global yang sangat kompleks. Lantas, bagaimana sebenarnya yang terjadi? Mari kita diskusikan. Menurut klaim yang disampaikan otoritas Amerika Serikat, Nicolas Maduro dituduh terlibat dalam jaringan kejahatan transnasional, khususnya perdagangan narkotika skala besar. Ia disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan kelompok kriminal yang menyalurkan narkoba ke pasar internasional, termasuk ke wilayah Amerika Serikat, dan dugaan keterlibatan dengan geng kriminal. Ditambah dengan tuduhan penyelundupan imigran ke Amerika. Tuduhannya nggak main-main. Trump juga mengklaim tanpa menyertakan bukti bahwa diduga pemerintahan Maduro membebaskan para tahanan dan pasien rumah sakit jiwa untuk dikirim ke AS sebagai bagian dari skema migrasi massal. Tuduhan ini bukan hal yang baru karena sejak beberapa tahun sebelumnya Maduro telah masuk dalam daftar buronan lembaga penegak hukum Amerika dengan dakwaan narkoterorisme dan konspirasi kriminal. Penangkapan tersebut menurut pihak penuduh diposisikan sebagai langkah penegakan hukum demi melindungi keamanan global. Berangkat dari landasan argumen dan hukum tersebut, Presiden Trump melakukan pemburuan setelah sebelumnya memberikan imbalan kepada siapapun yang berhasil menangkap Presiden Maduro sebesar $50 juta. Nilai ini dilipat gandakan dari jumlah sebelumnya, artinya keseriusan Trump menangkap Maduro bukan lagi gertakan semata, dan ini dibuktikan. Dilansir dari CBC News dan BBC, Presiden Venezuela Nicolas Maduro ditangkap pada hari Sabtu, 3 Januari 2026 oleh anggota Delta Force. Pasukan itu merupakan pasukan elit untuk unit misi khusus militer AS. Lebih dari 150 pesawat digunakan untuk membawa tim itu ke ibu kota Venezuela. Tim tersebut tiba dan memasuki kompleks Maduro yang disebut Trump lebih mirip dengan benteng pada pukul 2 dini hari waktu setempat. Pada saat yang bersamaan, listrik di Caracas telah dimatikan oleh Amerika. Maduro disebut mencoba masuk ke tempat yang aman yang diperkuat baja. Ketika operasi tersebut terjadi, Maduro telah mencapai pintu tempat aman tersebut, namun pintunya tidak dapat ditutup. Orang nomor satu di negara lain ini loh, luar biasa. Trump mengatakan tidak ada pasukan AS yang tewas dan hanya ada sedikit korban luka dalam operasi tersebut. Maduro dan istrinya kemudian dibawa ke kapal lalu ke pesawat yang kemudian mendarat di Pangkalan Garda Nasional Udara Stewart di negara bagian New York. Dilaporkan mereka akan dibawa ke pusat penahanan metropolitan fasilitas federal di Brooklyn. Pemerintahan Venezuela dengan tegas membantah seluruh tuduhan yang diarahkan kepada Nicolas Maduro. Mereka menyebut dakwaan tersebut sebagai rekayasa politik dan propaganda internasional yang bertujuan untuk melemahkan pemerintahan sah Venezuela. Maduro dan para pejabatnya menilai isu penangkapan ini sebagai bagian dari upaya delegitimasi kekuasaan dan pembenaran intervensi asing. Pemerintahan Venezuela juga menegaskan bahwa tidak ada proses hukum internasional yang sah yang dapat membenarkan tindakan sepihak terhadap kepala negara yang berdaulat. Di sisi lain, muncul dugaan besar upaya ini merupakan bagian dari propaganda Amerika untuk menguasai minyak. Minyak lagi. Mengingat saat ini, Venezuela merupakan negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia mengalahkan Arab Saudi. Kebayangkan betapa pentingnya sumber daya tersebut. Apakah tragedi Timur Tengah kembali berulang di Venezuela? Silahkan tulis di kolom komentar.
Kini, berbagai negara melakukan kecaman terhadap Amerika atas penangkapan tersebut, mulai dari tetangga kita Malaysia yang meminta Maduro dan istri dibebaskan karena tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum internasional, sama juga seperti yang dikatakan China, segera bebaskan. Korea Utara pun juga demikian, mengecam aksi tersebut yang menyatakan bahwa ini adalah sifat asli Amerika sebagai negara bandit dan brutal. Juga demikian dengan Sekjen PBB, bahwasanya hal tersebut tidaklah dibenarkan. Amerika kembali mengulang cara lamanya untuk melakukan propaganda ke negara lain demi kepentingannya, apalagi soal sumber daya alam. Pada akhirnya, dari momen ini kita melihat bagaimana kekuasaan mampu memporak-porandakan apapun yang diinginkan. Maka, mari kita kawal kekuasaan yang ada di negara kita. Kami dari tim Kebetulan Sarjana pamit undur diri. See you next time.